Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra. NIM saya 411-2001-0079, jurusan Teknik Sipil, mahasiswa Universitas Mercu Buana. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akar menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Untuk mempertahankan kearifan lokal tersebut, para orang tua dari generasi sebelumnya dan lebih tua akan mewariskan kepada anak-anak mereka, dan begitu seterusnya. Mengingat kearifan lokal adalah pemikiran yang sudah lama dan berusia puluhan tahun, maka kearifan lokal yang ada pada suatu daerah jadi begitu melekat dan sulit untuk dipisahkan dari masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yaitu kearifan wisdom yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang berarti setempat. Sehingga secara umum yang dipahami bahwa kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Sedangkan menurut Ridwan, kearifan lokal diartikan sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya atau kognisi untuk bertindak dan bersikap terhadap suatu objek dan peristiwa yang terjadi di dalam suatu tertentu. Nah, ciri-ciri kearifan lokal yaitu: 1. Bertahan dari gempuran budaya asing. 2. Memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar. 3. Mampu mengintegrasi budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia. 4. Mampu mengendalikan budaya asing yang masuk. Selanjutnya adalah fungsi kearifan lokal. Yang pertama adalah konservasi pelestarian sumber daya alam yang ada. Kearifan lokal memiliki cakupan yang cukup luas. Bukan hanya adat istiadat, kearifan lokal juga merupakan pandangan hidup masyarakat mengenai sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Kearifan lokal yang ada membuat masyarakat lebih sadar mengenai pentingnya sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah menjadi petuah kepercayaan dan pantangan. Orang-orang tua kita di masa lalu tentu ingin yang terbaik untuk kehidupan anak cucunya. Sayangnya, mereka tidak bisa hidup selamanya untuk menjaga agar anak cucu tetap menjalani kehidupan yang baik. Yang ketiga adalah menjadi ciri utama sebuah masyarakat. Kearifan lokal yang ada juga mencakup adat dan istiadat. Meski seringkali dianggap kuno, tetapi adat dan istiadat inilah yang justru membuat suatu daerah menjadi unik dan berbeda dari daerah lain di Indonesia. Selanjutnya adalah jenis-jenis kearifan lokal. Menurut Koencaraningrat, kearifan lokal dapat berwujud ke dalam gagasan, ide, nilai, norma dan peraturan, pola perilaku, kompleks aktivitas, artefak kebudayaan material, dan benda hasil budaya. Selain itu, kearifan lokal dapat berwujud ke dalam wujud nyata atau tangible dan tidak berwujud intangible. Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata antara lain yang pertama adalah tekstual, seperti sistem nilai tata cara ketentuan khusus yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis seperti dalam kitab tradisional, primbon, kalender, dan prasi atau tulisan di atas daun lontar. Yang kedua adalah bangunan arsitektur. Yang ketiga adalah benda cagar budaya atau tradisional atau karya seni. Nah, sedangkan kearifan lokal yang tidak berwujud itu misalnya petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui kearifan lokal yang tidak berwujud, inilah nilai-nilai sosial disampaikan dari generasi ke generasi. Misalnya kearifan lokal yang mengandung etika lingkungan Sunda. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.